Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok Meranti untuk mempresentasikan review materi pada rangkaian acara UKIR 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 8 Oktober 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibatul Rahman, bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini. Dan Allegra Rizky Pratama sebagai operator. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan rekan-rekan satu kelompok kami yang terlibat dalam presentasi pada kali ini. Dimulai dari Mas Legra, silahkan. Saya Allegra Rizky Pratama, saya dari Desain Furnitur. Perkenalkan, nama saya Devi Amalia Kaharsya dari program studi Desain Furnitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Musyafa dari Desain Furnitur. Perkenalkan, nama saya Mangfura Sada dari program studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Saya Alif Aresena dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture. Saya Nano Octavian dari Teknik Produksi Furnitur. Saya Muhammad Habibatul Rahman, asal Prodi Teknik Produksi Furniture. Perkenalkan, nama saya Dwinda Nuharismala dari Prodi Teknik Produksi Furniture, kelas A. Saya Adam Maulana dari Teknik Produksi Furnitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Babrin Kamal Al-Mubarok dari jurusan Teknik Produksi Furniture. Halo, nama saya Febrian Eka Siswanto dari Teknik Produksi Furniture. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Dalam presentasi kali ini, materi yang akan kita bawakan adalah organisasi mahasiswa dan beberapa UKM yang ada di Polifurneka. Untuk pemateri yang pertama akan dibawakan oleh Febriansah Eka. Kepadanya saya persilahkan. Halo, nama saya Febrian Eka Siswanto dari Teknik Produksi Furniture. Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat BEM. Sesuai dengan namanya, Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa untuk tingkat universitas atau institut. Tugas dari BEM tersebut pun melingkupi banyak hal, mulai melaksanakan program kerja yang ada di kampus hingga menjadi perwakilan aspirasi mahasiswa. Nah, layaknya susunan organisasi pada umumnya, jika ada presiden, maka akan ada anggota kabinet-kabinet yang membantu kelancaran menjalankan tugas-tugas BEM. Tentu saja, tugas tidak mengurus negara NKRI, melainkan mengurus terkait perguruan tinggi di mana BEM itu berada. Setidaknya ada beberapa jajaran Kementerian Kabinet maju bersama di bawah BEM KM Polifurneka. Di antaranya, yang pertama Menteri Kesekretariatan, dan yang kedua Menteri Keuangan, yang ketiga Menteri PSDM, yang keempat Menteri Kerohanian dan Sosial, yang kelima Menteri Dalam Negeri, yang keenam Menteri Luar Negeri, dan yang ketujuh yang terakhir Menteri Komunikasi dan Informasi. Selain dari menteri-menteri tersebut, ada pula Presiden dan Wakil Presiden untuk BEM Polifurneka sendiri. Terima kasih Febriansah Eka atas pemaparan materinya. Untuk materi yang berikutnya akan dibawakan oleh Adam Maulana. Kepadanya dipersilahkan. Ya, di sini saya Adam Maulana akan memaparkan tentang DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. DPM sendiri adalah organisasi mahasiswa yang bertugas sebagai lembaga legislatif tertinggi di tingkat KM Polifurneka. Anggota DPM merupakan perwakilan mahasiswa dari tiap prodi atau kelas yang terpilih untuk membantu mengaspirasikan suara mahasiswa serta membantu mengawasi seluruh kegiatan lembaga legislatif KM Polifurneka, entah itu HIMA ataupun BEM. Tugas, fungsi, dan wewenang DPM KM Polifurneka sendiri, yang pertama bertugas mengawasi BEM dan HIMA dalam melaksanakan ART dan merumuskan rekomendasi KM Polifurneka. Yang kedua, berfungsi mengumpulkan dan merumuskan aspirasi mahasiswa serta menyalurkan kepada pihak terkait. Yang ketiga, berwenang untuk mengeluarkan dan mempersiapkan memorandum. Yang keempat, bertugas meminta laporan kerja BEM dan HIMA. Yang kelima, bertanggung jawab atas pemilihan raya mahasiswa. Yang keenam, berwenang mengadakan sidang istimewa KM Polifurneka jika dianggap perlu.
Yang ketujuh, berwenang melaksanakan sidang pertanggungjawaban di akhir periode. Yang ke-8, berhak mengeluarkan peraturan khusus yang berpedoman pada ADART yang selanjutnya disebut undang-undang berlaku sebagai seluruh komponen KM Polyfurnica. Adapun visi misi, yang visinya yaitu terwujud DPM Polyfurnica sebagai lembaga legislatif yang solid, sinergis, dan dialektis. Misi A. Maksimalkan controlling, budgeting, dan legislasi di tingkat politeknik. B. Mengoptimalkan kinerja DPM dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, kedisiplinan, dan peran tanggung jawab atau solid. C. Menjaring dan mengawal aspirasi mahasiswa secara aktif dan tangkap atau dialektis. D. Menjalin kemitraan secara aktif dan produktif dengan lembaga internal dan eksternal Politeknik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Adam atas pemaparan materinya. Materi yang ketiga akan dibawakan oleh Muhammad Baharudin Kamal Al-Mubarok. Kepadanya dipersilahkan. Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia atau FLMPI. FLMPI sebagai forum yang mewakili mahasiswa di bawah naungan Kementerian Perindustrian merupakan wadah koordinasi kegiatan mahasiswa perindustrian Indonesia yang harus diarahkan untuk lebih berorientasi pada pengembangan sikap ilmiah dan keahlian. Forum Lembaga Mahasiswa Perindustrian Indonesia atau FLMPI merupakan organisasi mahasiswa yang berbentuk universiter, yang berarti bukan organisasi yang berasal dari luar kampus, tapi organisasi yang arah kerja condongnya ke luar kampus, namun dampak kerja yang ditimbulkan untuk internal kampus. Tujuan FLMPI menjalin kerjasama antar mahasiswa perindustrian Indonesia dengan terlibat aktif dalam upaya mewujudkan mahasiswa perindustrian yang berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Mas Mubarok atas presentasinya. Materi yang berikutnya adalah materi yang keempat, akan dibawakan masing-masing oleh Makfrosada, Muhammad Iqbal Musyafa, dan Dewi Amalia. Kepadanya kami persilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang Himpunan Mahasiswa atau HIMA Desain Furnitur atau yang biasa disebut HIMADEF. HIMADEF merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi yang memiliki visi misi tertentu sesuai dengan program studi terkait serta membantu mengembangkan dan memperdayakan kemampuan mahasiswa sesuai dengan program studi yang diambil. Yang kedua adalah Himateksif. Himateksif merupakan suatu organisasi yang mewadahi mahasiswa di tingkat program studi atau jurusan teknik produksi furnitur. Himateksif dibentuk berdasarkan cita-cita mahasiswa teknik produksi furnitur untuk bisa mengayomi, menyatukan tujuan satu sama lain di antara mahasiswa teknik produksi furnitur. Himateksif sendiri merupakan lembaga yang bertugas menyalurkan aspirasi dan pandangan dari mahasiswa ke Kaprodi maupun ke pihak kampus. Himasif, Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis Industri Furnitur, adalah organisasi pemersatu seluruh mahasiswa yang terdaftar di program studi Diploma 3 Manajemen Bisnis Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, yang kemudian kita singkat menjadi Himasif. Himasif bertujuan membentuk mahasiswa yang berwawasan luas, kritis, mandiri, dan profesional di bidangnya, serta mengembangkan bakat di bidang keorganisasian dan kepemimpinan. Himasif juga berfungsi sebagai sarana memperjuangkan aspirasi mahasiswa atau mahasiswi di program studi Diploma 3 Manajemen Bisnis Industri Furnitur, Politeknik Industri Furnitur, dan Pengolahan Kayu. Terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Nano Octavian. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah UKM Kelantas Perisai Diri. UKM Kelantas Perisai Diri Polyfurnica memulai latihan perdana pada hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2019. Latihan perdana ini dilakukan di area terbuka
tepatnya di parkiran ruko kawasan industri Kendal. Latihan ini dilakukan rutin setelah kegiatan perkuliahan selesai setiap hari Selasa dan Kamis yang diampu oleh beberapa pelatih perisai diri Kendal. Kelantas perisai diri Poliferneka diresmikan pada tanggal 14 Februari tahun 2020 bersamaan dengan semua UKM yang ada di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Selanjutnya, profil dari seorang penemu olahraga bela diri perisai diri. Beliau adalah RM Soebandiman Dirjo Atmojo. Nama kecil beliau adalah Bandiman dan panggilan beliau adalah Pak Dirjo. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 1913 dan meninggal pada tanggal 19 Mei tahun 1963. Ayah Pak Dirjo adalah RM Paku Sudirjo. Pendidikannya adalah Sekolah Pendidikan Guru yang lulus pada tahun 1930. Gelar beliau adalah Pendekar Purna Utama dan moto beliau adalah Pandai Silat Tanpa Cedera. Terima kasih Nano atas pemaparan materinya, dan materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Alif Aryasena. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan membawakan materi tentang Mapala Gantari Buana. Gantari Buana adalah organisasi yang terbentuk dari sekumpulan mahasiswa yang memiliki rasa kecintaan dan kesadaran terhadap lingkungan atau kelestarian alam di kampus Poliferneka. Gantari Buana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Gantari yang artinya menyinari dan Buana yang artinya mendunia. Diharapkan organisasi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan Poliferneka dan masyarakat. Lalu ada divisi Gantari Buana, ada dua, yaitu rock climbing dan mountaineering. Selain itu ada kegiatan dari Gantari Buana, ada rekrutmen, ada pradiksar, ada diksar, ada konservasi dan kegiatan sosial. Terima kasih Alif atas pemaparan materinya, dan dilanjutkan materi yang terakhir adalah komunitas Lingkar Pena yang akan dibawakan oleh Dwinda. Kepadanya dipersilahkan. Komunitas Lingkar Pena. Komunitas Lingkar Pena adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang kepenulisan dalam lingkup Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Tujuan dari komunitas Lingkar Pena adalah 1. Menjadikan komunitas Lingkar Pena sebagai wadah minat dan bakat para mahasiswa pada bidang sastra, penelitian, dan jurnalistik. Yang kedua, menggali potensi mahasiswa Poliferneka dalam bidang kepenulisan. Dan yang ketiga, sebagai ajang jembatan kompetitif mahasiswa dalam bidang kepenulisan. Di komunitas Lingkar Pena ada 3 divisi. Yang pertama, sastra. Kegiatan yang ada di divisi sastra yaitu pembuatan karya sastra, mengikuti ajang kompetisi sastra, dan pertemuan rutin anggota divisi. Dan yang kedua ada karya tulis ilmiah. Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan dan pelatihan rutin kepenulisan dan mengikuti ajang kompetisi KTI. Dan divisi terakhir adalah jurnalistik. Kegiatan yang dilakukan divisi jurnalistik adalah pertemuan rutin anggota divisi, membentuk blog dan artikel, membuat berita kegiatan kemahasiswaan. Terima kasih Winda atas pemaparan materinya, dan materi tadi sekaligus menutup presentasi pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang terlibat dalam proses presentasi pada kali ini. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.